Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhil munasabati as-sa'idah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah solawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad beserta para keluarga dan para sahabatnya, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi khususnya kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk mensukseskan acara ini, termasuk semua pihak yang membantu kelancarannya, baik dari kalangan ulama yang telah mengerahkan jamaah dan para santrinya, majelisnya dari mana-mana, begitu juga dari kalangan umara yang telah menggerakkan daripada aparatur negaranya untuk bisa mempermudah daripada berjalannya acara ini, termasuk para dermawan yang ikut membantu daripada terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala kemudahan dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Saya merasa bersyukur, senang, gembira kali ini bisa hadir di reuni 212, karena beberapa hari yang lalu saya masih ada di kota suci Makkah. Hampir-hampir saya tidak bisa pulang karena terkena demam yang sangat tinggi di atas 40 derajat. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa pulang, bisa kembali didampingi oleh para dokter, dirawat sampai hari ini, dan akhirnya bisa berkumpul. Kenapa saya senang? Karena di sini saya ketemu semua kawan-kawan seperjuangan, ketemu para ulama, para habaib, para kiai, para aktivis, pimpinan ormas, pimpinan pondok-pondok pesantren. Kalau saya sebutkan satu persatu 2 jam nggak cukup ini, saking banyaknya tokoh yang hadir. Belum lagi di sini alhamdulillah ada pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, ada dari MPR RI-nya, ada dari DPD RI-nya. Ini betul-betul satu reuni yang sangat membahagiakan, dan tentunya yang paling membahagiakan sekali bertemu dengan umat yang sudah lama kita tidak berkumpul. Dan kumpulnya umat pada hari ini menunjukkan bahwa kita semua masih tetap istiqomah untuk menegakkan Islam di Indonesia. Takbir. Baik ya ikhwan, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada peristiwa aksi 212 pada tahun 2016. Saat itu saya menyampaikan khutbah Jumat 212, di mana saya tekankan di sana dan ingin saya ulangi kembali, tekankan pada saat ini, bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong
seluruh umat Islam dimanapun anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi, yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, yang wajib untuk dipatuhi, ditaati, harga mati. Sedangkan ayat konstitusi adalah produk akal basyari, hasil musyawarah sesama manusia dengan menggunakan pengetahuannya yang wajib sejalan dengan ayat suci. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci, ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam, jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah, jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik. Berikutnya sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah, berkah, saudara. Kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada, saudara, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi, saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah, baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara. Ibadallah, tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ila nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati, neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami akan, seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur, ya ikhwan. Nah, baiklah, berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga, ya ikhwan, alhamdulillah Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak, saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupun Pilkada memecah belah kita
Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan, saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara, masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Nggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa, saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua, saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung memilih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini, sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak, ya ikhwan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah, terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan, tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir, takbir, takbir. Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia.
agar mampu mensejahterakan rakyat, agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa Allah subhanahu wa ta'ala yubarik li hadhil bilad wa an yubarik li rais hadhil bilad wa an yubarik li ra'iyyati hadhil bilad wa an yaj'al hadhil bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya saya mau umumkan sebentar. Duduk sebentar. Nah, akhirnya saudara, saya mau umumkan insya Allah hari Kamis besok, insya Allah di pesantren Markas Syariat Megamendung, dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur, kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM 50. Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah, bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan. Undangan dibuka untuk umum. Hari Kamis besok tanggal 5 Desember kami adakan, karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember. Kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan haul ini bukan sekedar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah. Dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Betul? Nah, maka itu maaf. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM 50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya, insya Allah. Siap hadir? Insya Allah akan kita gelar, saudara, supaya KM 50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir! Allahu Akbar. Nah, akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini khusus untuk Palestina, ya ikhwan. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak?
Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairal jasa ala muhadaratikum, masya Allah, apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa menggugah kita semua ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita, Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel Durjana dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Allah Subhanahu wa taala an yarzuqa sya'bal filistini fathan mubina wa nasran aziza wa khalasan jamila wa baladan amina. Amin. Wa imaman adila. Amin. Wa ila hadratin nabi bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik ya ikhwan, setelah saya tutup, ini akan dilanjutkan pembacaan doa penutup oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Beliau nanti yang akan baca doa, kita aminkan dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Semoga doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf kalau kondisi saya memang terlalu lemah ya ikhwan. Kalau dokter melarang saya bicara, saya keluar kena angin begini dilarang ya ikhwan. Tapi apa boleh buat, saya berangkat kemarin dari sana hari Kamis ya ikhwan, sore maghrib saya berangkat, tapi pagi hari sampai jam 1 saya punya panas tuh 41 derajat lebih. Jadi saya dimasukkan ke rumah sakit. Saya minta kepada dokter untuk berikan obat yang paling keras, paten, yang bisa menahan, menghentikan saya punya panas agar saya bisa melakukan perjalanan. Berhasil. Habis 3-4 jam saya diinfus, yang itu jam 1 selesai saya langsung berangkat ke bandara, kemudian langsung terbang. Ternyata di pesawat dari mulai terbang sampai turun luar biasa, menggigil, demam, cukup hebat ya ikhwan. Tapi alhamdulillah sampai di Jakarta ditangani lagi oleh dokter-dokter kita. Setiap malam memang panas bisa mencapai 40. Kalau pagi begini nih mulai rendah, nanti begitu siang agak mulai ringan. Tapi saya sudah periksa semua, alhamdulillah, periksa darah, urin dan lain sebagainya semua bagus. Tapi insya Allah sepulang dari acara ini saya sudah janjian saya akan langsung dirawat di rumah sakit untuk pemulihan. Karena itu saya minta maaf, mungkin ke depan ini banyak yang sudah ngundang saya, banyak undangan yang tidak akan bisa saya datang sampai betul-betul pulih tenaga. Tapi itulah karena cinta antum semua, karena doa antum semua, dan karena rasa senang saya kumpul dengan para ulama, para kiai, dengan nazrah mereka, suara yang gak keluar jadi keluar ya ikhwan. Alhamdulillah, suara yang gak keluar jadi keluar. Nah, tapi ini semua nadrah dari para habaib kita, para ulama kita. Terima kasih banyak para kiai, para ulama, dan mohon maaf kalau dari tadi saya nggak mau selaman. Bukan apa-apa, satu selaman semua selaman, satu meluk semua meluk. Nah, akhirnya panas bukan turun dari 40 bisa 80 urusannya. Nah, jadi tolong dimaafkan, tolong dimaafkan. Saya nggak biasa begini. Biasanya saya paling seneng selaman sama ulama, paling seneng saya pelukan sama ulama, paling seneng saya cium jidat ulama atau saya dicium jidat saya oleh ulama. Nah, tolong hari ini saya nggak selaman, dimaklumi. Bukan sombong, tapi untuk mempercepat pemulihan. Nah, itu saja. Terima kasih. Akhirnya sekian dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.